Bab 273. Oh, iya, bos. Semuanya baik-baik saja. Aku hanya sedang kelelahan sepertinya, elak Ricky. Ia belum siap untuk berterus terang tentang apa yang menimpa sang istri. Apalagi Nuri memintanya untuk tak memberitahu siapapun. Ricky. Kamu lupa ya? Kebersamaan kita itu sudah lebih dari sekedar keluarga. Sudah lebih dari sekadar anak dan ayah. Kamu tidak bisa berbohong semudah itu padaku yang mengenalmu sejak kecil dulu. Pak Damar kembali menepuk pundak Ricky sambil terkekeh pelan. Katakanlah ada apa? Aku tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan sebagai keluarga, kita wajib untuk saling membantu satu sama lain. Juga saling menguatkan. Dengan berbagi, setidaknya beban seseorang bisa sedikit berkurang, timpal Pak Damar begitu perhatian. Tangannya tak lagi muda, mengelus lembut punggung Ricky yang kini sedang rapuh. Perlakuan itu tentu saja membuat Ricky terharu bukan main. Dia yang memang sedang membutuhkan seseorang untuk menumpahkan keresahan dan kekalutan hatinya, hanya mulai terseduh pelan. Sesaat kemudian tubuhnya ambruk ke lantai. Menangis dengan tubuh berguncang karena tak bisa lagi menahan kesedihannya. Tak mempedulikan tubuh kekarnya yang selama ini begitu berwibawa. Dia kalah oleh perasaannya sendiri yang dirundung kesedihan mendalam. 154. Kehilangan orang-orang berharga dalam hidupnya di usia yang masih sangat muda, tak membuat Ricky kehilangan kasih sayang orang tua. Tentu karena Pak Damar dan istrinya dulu memperlakukan Ricky dengan sangat baik. Tak ubahnya anak kandung. Begitupun dengan Dina yang menganggap lelaki itu sebagai abangnya. Pengganti Devan yang menghilang. Juga dengan Davin yang menganggap Ricky lebih dari sekedar pekerja. Tapi sebagai paman meski Ricky sendiri selalu menolak dipanggil om atau sebutan dengan embel-embel lainnya. Kebersamaannya dengan keluarga itu tak pernah terpisah meski sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Ia selalu ada dan setia setiap kali badai besar menerjang keluarga majikan serasa keluarga itu. Ia selalu menjadi orang paling depan setiap kali ada hantaman kehidupan yang mengancam keluarga Adiputra. Dan kini, saat keadaan berbalik di mana ujian besar tengah melanda Ricky, tentu Pak Damar sebagai majikan sekaligus keluarga itu akan melakukan hal yang sama. Meski Pak Damar sendiri belum mengetahui pasti apa yang sedang menimpa ajudan kepercayaannya itu hingga terlihat begitu rapuh. Melihat Ricky yang menangis pilu, bukan hanya Pak Damar yang tersentak, tapi juga Ayu. Ia paham, keadaan sekarang sedang tidak baik-baik saja. Namun, alih-alih kepo dengan apa yang terjadi, Ayu memilih mengajak Naufal untuk pergi dari ruangan itu. Memberi waktu pada Ricky agar bisa meluapkan perasaannya dengan tenang dan tanpa gangguan pada Pak Damar. Naufal, temenin Via ke belakang, yuk. Kita lihat ikan-ikan di kolam. Via senang banget lihat-lihat ikan, ajak Ayu. Naufal yang juga sedang memperhatikan Ricky yang masih menangis, terlihat kebingungan. Usia masih terlalu kecil untuk mengerti keadaan yang terjadi di sekitarnya. Ayahmu hanya sedang kecapean. Ayo. Ajak Ayu lagi. Naufal mengangguk. Kaki kecilnya mulai melangkah mengikuti Ayu menuju belakang meski kepalanya menoleh berkali-kali ke arah Ricky. Ayah gak apa-apa kan, Tante? Tanya Naufal dengan gurat kecemasan. Gak apa-apa. Percaya deh sama Tante. Nanti kakek pasti diamkan. Seperti kakek diamkan Naufal sama Via kalau lagi nangis, timpal Ayu terkekeh pelan. Naufal mulai tergelak. Kalau ayah sudah berhenti nangis, pasti lucu ya, Tante. Nanti matanya merah, terus ingusan. Padahal kan ayah bukan anak kecil lagi tapi kok nangis. Naufal aja sudah jarang nangis. Naufal terus saja mengoceh hingga ia dan Ayu sampai di kolam ikan hias yang ukurannya cukup besar di belakang rumah.
di mana banyak ikan hias yang berenang membuat air beriak. Sementara Ricky mulai reda dalam tangisnya. Guncangan di tubuhnya mulai berhenti berganti tarikan napas panjang yang berkali-kali ia hirup. Pak Damar memang sengaja tak mendiamkan Ricky. Membiarkan lelaki itu menyelesaikan tangisnya agar beban di hatinya sedikit mereda. Setelah tangis Ricky berhenti, barulah Pak Damar memegang pundak Ricky. 155. Bangunlah, katanya. Katakan apa yang membuatmu sampai seperti ini. Lanjut Pak Damar. Seumur-umur lelaki sepuh itu mengenal Ricky, tak pernah ia melihat Ricky serapuh sekarang. Kecuali saat kehilangan sang ibu puluhan tahun silam. Ricky mulai bangkit dengan gontai. Dibantu Pak Damar, dia berjalan menuju sofa dan duduk di sana. Bersisian dengan bosnya itu. Nuri, bos. Nuri mengidap penyakit kanker hati stadium akhir, ungkap Ricky dengan hati tersayat perih. Astagfirullah. Sejak kapan? Pekik Pak Damar begitu kaget. Aku baru mengetahuinya semalam. Sementara Nuri baru mengetahui penyakit itu beberapa bulan yang lalu, jarang Ricky. Astagfirullah. Aku tahu ini berat. Tapi kamu harus sabar, ya. Kita usahakan kesembuhan untuk Nuri sama-sama, balas Pak Damar sambil mengusap punggung Ricky lembut. Masalahnya, dokter belum bisa melakukan pengobatan pada Nuri sebelum ia melahirkan. Sementara kemungkinan besar Nuri hanya memiliki kesempatan hidup tak lebih dari 3 bulan. Itu pun kalau tidak tiba-tiba drop, beber Ricky. Astagfirullah, ya Allah. Pak Damar mengusap wajahnya ikut prihatin atas apa yang menimpa Nuri dan Ricky. Dokter akan menjadwalkan operasi caesar untuk mengeluarkan dulu bayinya, tapi masih memantau perkembangan berat badan janin yang masih jauh dari kata normal, lanjut Ricky. Lah sadar, sekelas dokter saja belum bisa melakukan apa-apa apalagi Pak Damar. Hanya saja, dengan berbagi, ia berharap himpitan beban di dadanya berkurang. Ia juga yakin, doa-doa terbaik akan diberikan oleh orang yang sudah dianggapnya orang tua sendiri itu. Untuk sekarang, ikuti dulu petunjuk dokter. Sambil terus memantau keadaan Nuri dan membuatnya selalu merasa bahagia setiap hari. Jangan biarkan dia down. Jangan biarkan dia terpuruk dan menyerah pada penyakitnya. Kamu harus selalu berada di sampingnya untuk menguatkan dia. Memberikannya dukungan dan terus meyakinkan dia kalau semuanya akan baik-baik saja, timpal Pak Damar panjang lebar. Ingat, kamu harus kuat. Karena kalau kamu lemah, siapa yang akan menguatkan Nuri? Dan nanti setelah bayinya lahir, kita usahakan pengobatan terbaik. Kalau perlu, kita bawa Nuri pengobatan ke luar negeri, lanjut Pak Damar. Ricky mengangguk. Ada senyum haru yang terukir samar di bibirnya kala menyadari jika ia kini tak lagi merasa sendirian. Ada dukungan hebat dari orang-orang di sekitarnya yang pastinya tak akan membuat dirinya terpuruk sendirian. Kalau kamu butuh waktu lebih lama untuk merawat istrimu, aku gak akan mengekang. Dia lebih membutuhkanmu sekarang ini. Kamu bisa ambil cuti agar fokus, tutur Pak Damar. Ricky lekas menggeleng. Aku harus bertanggung jawab pada Nuri tapi juga harus bertanggung jawab pada pekerjaanku. Aku janji akan melakukan keduanya dengan baik dan adil. Aku akan cari asisten rumah tangga yang akan mengawasi Nuri selama aku bekerja. Meski aku masih bisa sering-sering pulang ke rumah di sela-sela bekerja untuk mengontrol keadaannya, jawab Ricky. Baiklah, terserah kamu. Aku yakin kamu lebih tahu yang terbaik untukmu dan keluargamu. Hanya saja, kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk berbagi. Aku akan merasa sangat senang dan diakui keberadaannya, balas Pak Damar. 156. Ricky mengangguk cepat. Terima kasih, bos.
Sama-sama. Ricky lekas pamit karena azan asar sudah berkumandang sejak beberapa menit yang lalu. Tak lupa, ia memanggil dulu Naufal yang masih ada di belakang rumah. Terima kasih sudah bantu jaga Naufal, kata Ricky pada Ayu. Sama-sama. Ayu tersenyum kecil lalu melambaikan tangan pada Naufal. Sampai ketemu lagi besok ya, kakak Naufal, lanjutnya mewakili Via. Ricky pun menuntun Naufal keluar dari rumah Pak Damar. Di depan, mereka sempat berpapasan dengan Raihan dan Raya yang baru keluar dari mobil, mereka baru saja pulang kuliah. Bang, sapa Raihan sambil tersenyum. Meski di keningnya ada kerutan melihat kondisi Ricky yang tentunya sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Kusut dengan wajah sembab. Hai, jagoan. Raihan berpindah menyapa Naufal yang tersenyum lebar pada Raihan yang sudah sangat akrab dengannya. Hanya saja kini berkurang karena aktivitas Raihan yang semakin padat. Aku pulang dulu, Ray. Kata Ricky tanpa banyak basa-basi. Ia khawatir karena meninggalkan Nuri seorang diri di rumah. Oke, Bang. Insya Allah nanti aku ke sana. Balas Raihan. Ia pun menatap Ricky yang melanjutkan langkah menuju gerbang rumah. Bang Ricky kenapa? Ya, Kak. Tanya Raya pelan. Gak tahu, sayang, jawab Raihan tak ingin menebak-nebak. Apa mungkin dia sudah tahu penyakit Mbak Nuri ya? Tebak Raya. Raihan hanya menggeleng. Ayo, masuk. Ajaknya sambil menggandeng mesra pinggang Raya dan mengajaknya berjalan bersama untuk memasuki rumah. Assalamualaikum, Kek, kata Raihan begitu melihat Pak Damar. Kakeknya itu pun berwajah muram dan tak seceria biasanya. Meski begitu, Raihan langsung mencifem punggung tangan Pak Damar. Bergantian dengan Raya. Hai, Mbak. Hai ponakan cantiknya Ate, sapa Raya begitu antusias melihat Ayu yang sedang menggendong Syafia turut mendekat ke arah Pak Damar. Namun ia belum berani pegang-pegang karena belum membersihkan diri. Hai, Ray. Baru pulang kuliah. Sapa Ayu balik. Iya. Raya menyahut mewakili. Kek, Mas Ricky kenapa katanya? Tanya Ayu Talk bisa menahan rasa penasarannya. Apalagi melihat raut wajah Pak Damar yang juga berbeda. Pak Damar menghela napas dalam. Nuri mengidap kanker hati stadium akhir, jawabnya seperti kata Ricky. Astagfirullah. Kanker. Pekik Ayu dengan mata membuka lebar. Ia terkejut bukan main karena mengira. 157. Kalau Nuri baik-baik saja. Berbeda halnya dengan Raya dan Raihan yang tak lagi terkejut. Tentu karena keduanya sudah mengetahui hal itu lebih dulu. Aku sudah tahu itu dari beberapa hari ke belakang, kelek. Karena aku dan Raya ketemu Mbak Nuri di dokter. Dokter sendiri yang mengatakannya. Hanya saja kami tak berani mengatakan apa-apa karena takut disangka ikut campur. Alhamdulillah kalau ternyata Bang Ricky sudah mengetahuinya, ungkap Raihan. Iya, Ray. Ricky sudah mengetahuinya. Dan kita sebagai keluarga, wajib memberikan dukungan dan semangat untuk Nuri dan Ricky, jangan sampai mereka merasa tak memiliki siapa-siapa. Kita harus selalu ada buat mereka. Karena perhatian dan dukungan kecil agar sangat berarti bagi mereka, tutur Pak Damar. Pasti, Kek, balas Raihan meyakinkan. Perbincangan mereka terhenti kala mendengar bel rumah berbunyi. Biar Ayu saja yang buka, kata Ayu buru-buru. Ia bergegas melangkah menuju pintu depan. Sementara Pak Damar dan Raihan melanjutkan obrolan mereka. Kek, lihat siapa yang datang. Kata Ayu begitu kembali. Ayo, Pak, masuk. Lanjutnya sambil mempersilahkan Pak Ardi untuk menghampiri Pak Damar.
Masya Allah, Ardi. Pak Damar langsung menghampiri Pak Ardi dengan mata berbinar. Sehat, Pi? Sapa Pak Ardi sambil mencium punggung tangan mertuanya itu Taksim. Keduanya pun sempat berpelukan sekilas. Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri gimana? Papi perhatikan, makin gagah aja. Pak Damar menepuk-nepuk bangga lengan Pak Ardi yang badannya kian tegap di usia melebihi setengah abad. Papi bisa saja. Pak Ardi tertawa renyah. Ardi kangen cucu, Pi. Kangen anak mantu juga. Makanya kesini, lanjutnya. Jadi sama papi gak kangen, kelakar Pak Damar. Tentu saja kangen, Pi. Ardi kangen semua keluarga ini. Dan Ardi juga mau ngucapin selamat untuk pengantin baru, timpal Pak Ardi sambil menatap Raya dan Reyhan. Terima kasih, Om, balas Reyhan. Davin pasti senang ketemu kamu, Di, kata Pak Damar. Sekarang istirahat dulu sana. Pasti kamu capek kan, apalagi kalau nyetir sendiri, lanjut Pak Damar. Pak Ardi mengangguk, meski masih ada rasa sedikit sungkan, dia pun berjalan menuju kamar yang biasa ditempatinya. Kamar yang sudah dibersihkan dulu sebelumnya oleh asisten rumah tangga. Setiap kali memasuki kamar itu, tatapan matanya selalu langsung tertuju pada dinding di mana foto dirinya dan mendiang sang istri tergantung. Hai, Din. Aku pulang. Katanya sambil membelai figura foto di mana paras cantik sang istri terpampang di sana. 158. Sama halnya dengan Raya dan Reyhan. Keduanya memasuki kamar untuk beristirahat sejenak setelah aktivitas kuliah seharian. Juga membersihkan badan mereka masing-masing. Umi jadwal apa sore ini? Tanya Raya pada Reyhan. Pengajian ibu-ibu komplek, jawab Reyhan. Kapan-kapan, kalau kuliah libur, aku mau ikut bareng Umi, boleh? Tanya Raya. Tentu saja boleh, sayang. Selama kegiatannya bermanfaat, aku gak akan pernah melarang. Apalagi mendatangi pengajian. Aku dukung malah. Aku antar kalau perlu sekalian ikut juga, jawab Reyhan. Dikerubuti ibu-ibu dong. Jangan ah. Tar ada mbak-mbak cantik yang naksir lagi, balas Raya sambil mengulum senyum. Enggak lah, sayang, ada-ada saja. Mereka kan pengajian niat cari ilmu bukan cuci mata, balas Reyhan. Cek, kakak gak tabu aja. Para cewek-cewek ini juga manusia normal. Yang kalau lihat lelaki bening suka curi-curi pandang. Tapi aku enggak loh ya. Soalnya aku sudah punya yang paling bening, baik, saleh. Komplit pokoknya, timpal Raya penuh pujian. Masya Allah, ada apakah gerangan? Istriku yang cantik dan manis ini tiba-tiba muji segitunya. Reyhan mendekat, memijit gemas hidung sang istri. Ish. Emangnya gak boleh? Aku kan muji suami sendiri bukan suami orang, timpal Raya dengan bibir mengerucut. Tentu saja boleh, boleh banget malah. Kan jadinya aku berbunga-bunga. Ini aja lagi mati-matian pegangin hidung biar gak terbang, kelakar Reyhan sambil terkekeh. Tenang aja, Kak. Kalau terbang, nanti aku tangkap. Hihi. Raya tergelak kian renyah. Iya. Mau dibuatkan teh? Atau kopi mungkin biar matanya segar, tawar Raya. Reyhan menggeleng. Gak usah, sayang. Kita mandi aja, kan mau ke rumah Bang Riki. Baiklah, aku duluan kalau gitu, kata Raya sambil melangkah menuju kamar mandi. Barengan gak sih harusnya? Pekik Reyhan sedikit kencang. Gak. Tar lama, teriak Raya sambil menutup pintu rapat-rapat.
Langit di atas sana sudah menguning saat Raya dan Raihan berjalan bergandengan tangan menuju kediaman Ricky. Angin sore itu berhembus begitu segar. Raya dan Raihan sama-sama tersenyum saat melihat Nuri dan Ricky sedang ada di halaman rumah bersama-sama. Menemani Naufal yang sedang belajar bersepeda. "Ray, sini," sapa Ricky. Raihan menurut dan menghampiri Ricky yang sedang membantu mendorong pelan sepeda Naufal. "Butuh bantuan?" tawarnya terkekeh. "Lanjutin deh tuh." Aku pegel dorong-dorong sambil lari-lari ngikutin, timpal Ricky dengan embusan napas. 159. Kencang. Beres. Raihan mengacungkan jempol tangannya. Sementara Raya tersenyum dan duduk di samping Nuri. "Sore, Mbak," sapanya. "Hai, Rai." Nuri menoleh sambil tersenyum. "Mbak Nuri gimana sekarang?" tanya Raya sungkan. "Ya beginilah." Nuri menyahut pendek. "Sabar ya, Mbak. Yakin semuanya akan baik-baik saja," kata Raya sambil merangkul hangat pundak Nuri. "Semoga." Lagi-lagi Nuri menyahut singkat. Keduanya sempat sama-sama terdiam, membiarkan embusan angin membelai wajah mereka masing-masing. Sementara tatapan mereka tertuju pada keseruan Naufal yang sedang bersepeda. Meski sempat jatuh berkali-kali, tapi tawa tetap saja terdengar begitu nyaring. "Rai, apa aku terlihat sangat menyedihkan?" tanya Nuri tiba-tiba. Pandangan iba orang-orang padanya membuat dirinya merasa begitu memprihatinkan. Tentu saja enggak. Mbak Nuri sangat cantik. Sama seperti dulu, timpal Raya penuh senyuman. Nuri hanya tersenyum tipis menanggapi. Ia tahu, jawaban Raya itu sekedar untuk membuatnya senang. Padahal jelas-jelas ia bisa melihat pantulan dirinya setiap kali bercermin. Wajah pucat dengan area mata menghitam, membuat dirinya terlihat sangat tidak segar. Belum lagi bobot tubuhnya yang ramping, membuat pipinya terlihat sangat tirus. "Rai, kalau suatu saat terjadi sesuatu padaku, aku mohon, sampaikan pada Mbak Riri, menikahlah dengan Mas Ricky. Itu amanatku. Dan kamu berkewajiban menyampaikannya," tutur Nuri membuat Raya menoleh dengan mata melebar.